walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari sembah Dia, ya Allah yang tak tergoyahkan. Syukur kepadamu Tuhan, 'cause we love you, Lord, as much you love us, Lord Jesus. Kami bersyukur. I love you, Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan sekali lagi. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom. Kami percaya 2-3 orang berkumpul menyembah Engkau, Engkau hadir di tempat ini. Engkau omnipresence, Lord Jesus. Engkau ada dimanapun kami berada, Engkau ada dimanapun melalui media apapun. Kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah Komsel Gathering GBI Rock ini. Engkau bertahta, Engkau yang ditinggikan, dan Engkau memberkati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pembicara malam hari ini, silahkan. Baik, terima kasih Joy. Saya akan coba untuk sharing firman Tuhan. Bentar ya.
sesuai dengan topik kita bulan ini ya, yaitu tentang multiply, tentang pelipat gandaan. Baik. Oke. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama. Ini saya ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Oke. Coba untuk bacakan ya. Kemudian ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Yang terakhir, ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi jika kita melihat cerita di atas yang barusan tadi saya bacakan itu, nampak jelas bahwa dari ayat firman Tuhan ini adalah satu kisah di mana Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya setelah kebangkitannya ke surga, naik ke surga, itu menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada di Danau Tiberias. Lanjut, nah ini ketutup ya. Nah, dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi ada 3 hal yang nanti saya akan coba untuk sharingkan. Yang pertama itu di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Nah, ini maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, dari ayat ini yang saya ingin sharingkan bahwa Tuhan menginginkan murid-muridnya itu mereka untuk keluar dari zona nyaman. Mereka mau taat, keluar dari zona nyaman dan melakukan dan menerima satu perubahan.
Jikalau kita perhatikan ya, biasanya kalau yang namanya nelayan pergi menangkap ikan itu biasanya malam. Mengapa? Karena saat malam itu adalah saat yang paling mudah untuk kita menangkap ikan, karena ikan akan mengarah atau menuju ke sumber cahaya. Ya, jadi akan menyalakan lampu saat-saat malam itu, dan nelayan akan menangkap ikan, mereka akan menyalakan lampu, sehingga saat mereka menebarkan jala atau menjatuhkan pancing mereka, kail pancing mereka ke danau atau ke laut, maka ikan akan mudah untuk memakannya, karena ikan pasti berkerumun di cahaya. Tetapi jika kita perhatikan dari isi dari ayat firman Tuhan ini di Yohanes 21 ini, nampak bahwa Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk menebarkan jala mereka saat siang hari. Ya, di ayat keempat ini dikatakan bahwa ketika hari mulai siang, ya, jadi ketika hari mulai siang, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus menyuruh murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan, dia menanyakan dulu kepada mereka, apa kamu punya lauk pauk? Apa kalian punya makanan nggak? Seperti itu. Ya, jadi menunjukkan kepada kita ya suatu hal yang di luar ekspektasi kita. Ya, menebarkan jala, menangkap ikan saat siang hari. Ya. Terus yang kedua, nanti saya akan coba untuk sharing kepada kita semua di ayat yang ke-10 ya, tentang maksud dari kata-kata Yesus membawa beberapa ikan kepada Tuhan. Dan juga nanti yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah ayat yang ke-11 nanti tentang angka 153. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya, yang pertama itu tentang kanan, sebelah kanan. Nah, kalau kita perhatikan ya, biasanya kalau yang pernah saya nonton itu di acara BBC Earth atau National Geographic kalau nggak salah itu kalau nelayan atau orang-orang yang menggunakan kapal yang besar, mereka pergi menangkap ikan, sering saya lihat di televisi itu mereka menebarkan jala mereka itu di sebelah kiri, ya, kiri dari kapal. Entah maksudnya apa. Tadi saya coba untuk searching, untuk mencari tahu apa alasannya ya. Kok seringnya itu sebelah kiri? Apakah kaitannya itu dengan lambung kapal atau apa gitu? Tapi sering sebelah kiri. Ya, entah mereka menangkap ikan atau mereka mengambil kepiting atau kerang atau hewan-hewan laut lah. Biasanya itu di sebelah kiri. Ya. Tapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa peristiwa kebangkitannya yang ketiga, peristiwa menampakkan dirinya yang ketiga kepada murid-muridnya itu, dia menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya itu di sebelah kanan. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, andai kata misalnya murid-muridnya tidak taat, tidak melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pasti mereka tidak akan mendapatkan atau tidak akan memperoleh apa yang namanya mujizat. Ya. Jadi mujizat itu timbul, mujizat itu bisa kita dapatkan saat ketaatan itu ada di dalam hidup kita. Kanan juga berbicara tentang kemuliaan, tentang kepercayaan. Kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya, di dunia kerja, biasanya ada yang orang bilang, orang katakan bahwa, oh dia itu tangan kanannya pimpinan. Apa itu tangan kanan pimpinan? Biasanya tangan kanan pimpinan itu adalah penyambung lidah dari pimpinannya. Tangan kanan itu adalah orang kepercayaan. Kemana pimpinan pergi, pasti tangan kanannya itu akan dibawa. Apa yang pimpinannya mau, apa yang pimpinannya inginkan, itu pasti yang pertama akan dia sampaikan kepada tangan kanannya ini. Dan juga tangan kanannya itu akan lebih mengenal pimpinannya itu seperti apa. Kesukaannya, hobinya, kebiasaannya sehari-hari, bahkan keluarganya, hal-hal yang pribadi pasti tangan kanan itu tahu. Karena di situ ada hubungan. Ya, di situ ada kontak
Selalu ada kontak, selalu ada hubungan, terjadi hubungan. Sebelah kanan juga berbicara tentang tempat kehormatan. Ya, tempat terhormat, kemuliaan di situ, ada keluhuran. Seperti yang kalau kita lihat di Markus 14 ayat 62, yang bunyinya, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan, yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi itu ya, sebelah kanan itu berbicara tentang salah satunya itu adalah tentang kemuliaan, tentang posisi tempat yang terhormat. Tujuan dari apa yang disampaikan pada ayat yang ke-6 ini adalah kurang lebih untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi, persoalan atau apapun yang kita hadapi itu dalam segala hal, Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar yang di luar ekspektasi kita, di luar pemikiran kita. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Nah, yang kedua adalah ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi setelah murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan dari perahu mereka memperoleh begitu banyak ikan, Yesus kemudian menyuruh kepada murid-muridnya itu, bawa beberapa ikan yang kamu tangkap itu. Ini berbicara tentang persepuluhan. Berbicara tentang persepuluhan. Persepuluhan itu sebenarnya sifatnya adalah wajib. Bersifat wajib. Ada hukum yang mengatur tentang persepuluhan. Artinya, jikalau ada hukum yang mengatur, berarti jikalau kita melanggar, jikalau kita tidak melakukannya, berarti ada akibat dari pelanggaran itu. Ya. Terus yang berikutnya, maksud dari diadakannya persepuluhan ini sebenarnya adalah seperti pada ayat pada Matius ya, Matius 6 ayat 21. Di situ disebutkan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan menjadi orang yang cinta akan uang, cinta akan harta. Maksud dari persepuluhan salah satunya itu adalah itu, untuk mengajarkan kepada kita untuk tidak cinta akan harta, cinta akan uang. Karena apa yang kita dapatkan semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Semuanya adalah atas kemurahan daripada Allah dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa semua yang kita butuhkan, semua yang kita peroleh itu cukup untuk kebutuhan kita, walaupun balikan persepuluhan. Ya. Persepuluhan adalah salah satu tindakan untuk menjauhkan kita dari cinta uang. Saya coba baca di Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya coba cari ya tentang Mammon. Mammon itu berasal dari kata Aram. Jadi Aram itu adalah suatu kata yang berarti merendahkan. Suatu kata yang artinya merendahkan. Mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, dan sesuatu yang materi seperti uang. Sesuatu yang bersifat materi ya. Sesuatu yang bersifat materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Jadi sebenarnya maksud dari kita memberikan persepuluhan itu adalah untuk menghindarkan kita kepada satu hal, yaitu sikap cinta uang. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu
berada. Jadi saat kita dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera mengembalikan persepuluhan kepada Allah, di situ Tuhan pasti bekerja. Di situ berarti kita menyatakan kepada Tuhan bahwa hidup kita mengembalikan persepuluhan. Nah, di sini di ayat yang ke-13, di situ menunjukkan ya satu tindakan nyata dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Jadi ada satu prinsip saling memberkati. Prinsip saling memberkati. Oke. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan dari ayat firman Tuhan yang sama-sama kita baca di Yohanes 21 ini adalah tentang angka 153. Ya, di ayat yang ke-11, Yohanes 21 ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Arti 153 ini sebenarnya adalah yang pertama, jika kita perhatikan ya, jika kita jumlahkan, yang pertama itu kita jumlahkan angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai tambah 17, itu hasilnya adalah 153. Nah, angka ini penjumlahan, angka untuk mencapai 153 ini berakhir pada angka 17. 17 itu berbicara tentang apa? Nah, kalau kita melihat bahwa kewajiban atau hak kita sebagai warga negara itu bisa kita peroleh saat kita sudah berusia 17 tahun. Contohnya apa? Ya, pada saat usia 17 tahun kita sudah bisa memiliki KTP. Usia 17 tahun kita sudah bisa memiliki SIM, ya, memiliki SIM A atau SIM C, sehingga kemana-mana kita bisa dengan tidak ketakutan lagi, dengan penuh percaya diri kita bisa bawa kendaraan, minimal bawa motor. Ya, karena kita sudah memiliki surat izin mengemudi ya saat usia 17 tahun. Kemudian 17 tahun ini juga adalah usia di mana seseorang memiliki hak untuk ikut dalam pemilu. Ya. Jadi secara otomatis 17 ini menunjukkan adalah angka kedewasaan. Kedewasaan seseorang secara jasmani, secara emosi, secara pengendalian diri. Walaupun tidak 100% dan masih ada tahap-tahap belajar ke depannya untuk mencapai satu kesempurnaan itu. Tetapi usia 17 ini sudah mulai memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kemudian di usia 17 juga seseorang itu sudah mulai menginjak yang namanya kehidupan perkuliahan, kehidupan kampus. Sudah tidak perlu lagi menggunakan yang namanya seragam sekolah. Ya, tidak perlu lagi menggunakan baju yang ditentukan oleh sekolah. Ya. Sudah bisa menggunakan baju bebas, ya. Baju bebas, oke. Terus angka 17 ini juga jika kita lihat, kita perhatikan, ini adalah ada kaitannya dengan cerita tentang Bahtera-Nuh. Bahtera-Nuh, ya. Nah, kalau kita lihat di cerita Nuh itu di Kejadian 7 ya, Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di isinya apa ya, Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 ini. Kurang lebih saya membuat satu catatan di sini ya. Saya simpulkan dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Yang pertama, kaitannya dengan angka 17 ya. Yang pertama itu air bah datang waktu Nuh berumur 600 tahun, bulan kedua, hari ke-17. Hari ke-17.
Air bah datang. Terus yang kedua, air bah mulai surut bulan ke-7 hari ke-17. Tuhan mengulang lagi angka 17. Terus yang ketiga, fakta yang ketiga, bahtera kandas bulan ke-7 hari ke-17. Ya, hari ke-17. Jadi air bah itu datang, ada kaitannya dengan angka 17. Air bah surut juga ada kaitannya dengan 17. Hari ke-17. Ya. Bahtera kandas artinya bahtera itu menemukan satu daratan. Dia kandas karena adanya satu daratan yang baru, bumi yang baru. Ya, jadi bumi yang baru, daratan yang baru. Menyatakan apa kepada kita? Bahwa kan menyatakan tentang janji Tuhan. Ya, janji Tuhan bagi orang percaya bahwa Allah tidak akan pernah mendatangkan lagi air bah. Bu Aryani. Bu Aryani. Aryani, nggak ada suara. Sudah kedengaran ya, Bu ya? Sudah. Tadi ke-mute ya? Oh. Tapi tadi yang tentang bahteranu itu dapat, Bu. Sempat hilang suaranya. Mungkin bisa diulang sebentar. Oh, ya. Tadi yang bagian bahteranu bisa ya? Sudah bisa jelas tadi ya? Oke, saya ulang tentang angka. Jadi saya ulang kembali. Ayat yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Jadi angka 153 ini adalah yang pertama merupakan hasil penjumlahan ya, dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai tambah 17. Nah, 17 ini kalau secara kita sebagai warga negara menunjukkan kedewasaan ya, menunjukkan kedewasaan seseorang untuk dia bisa mengikuti pemilihan umum, memiliki hak-hak untuk mengikuti pemilihan umum, kemudian memiliki SIM, surat izin mengemudi, terus bisa memiliki KTP. Kemudian angka 17 itu juga bisa berbicara tentang kejadian tentang Bahteranu. Ya, Bahteranu di Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Nah, di dalam Kejadian 7 ayat 1 24
Jaringan ya, Bu ya. Bu Aryani, suaranya tadi hilang lagi. Internetnya enggak stable ya? Ibu tadi sampai di kejadian 1. Kejadian 1 tentang Bahtera. Ya, saya lanjut saja. Yang berikutnya adalah ini ya, angka 153. Angka 153. Angka 1 itu menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang awal, sesuatu yang utama. Angka 1 berbicara tentang Allah. Ya. Allah menjadi pusat kehidupan kita. Allah menjadi pusat fokus kita di dalam kehidupan sehari-hari. Angka 1 juga menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Dia harus menjadi yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini untuk mengingatkan kepada kita untuk selalu minta dan mohon petunjuk dan hikmat kepada Allah di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Angka 1, kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Awal dari kehidupan kita itu harus kita buka dengan persekutuan dengan Allah. Kemudian angka 5. Angka 5 ini menunjukkan hari kerja manusia. Ya. Jadi hari Senin, Selasa sampai dengan hari Jumat itu berjumlah 5 ya, 5 hari menunjukkan hari kerja manusia. Jadi walaupun kita bekerja, itu tetap harus ada persekutuan dengan Allah di dalamnya. Menunjukkan bahwa kita itu sangat memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Persekutuan dengan Allah. Saya coba sharing ya. Waktu pertama kali saya bekerja di satu tempat yang baru begitu, ada hal-hal yang sebenarnya di luar pemikiran kita secara manusia, itu yang sering mengganggu atau menghilangkan konsentrasi kita atau fokus kita di dalam bekerja. Terasa berat untuk fokus, terasa berat untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Tapi saat bekerja gitu, berusaha untuk berdoa, meminta hikmat Tuhan. Jadi sambil di depan laptop, seolah-olah mengetik, tapi dalam hati, Tuhan tolong saya. Tuhan buka sesuatu, berikan saya hikmat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Dan itu bisa terjadi, itu bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi menunjukkan hari-hari kerja manusia, angka 5. Ya, angka 5. Kemudian pengorbanan ya, pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib. Angka 5. Angka 5 itu pengorbanan Kristus di kayu salib. Contohnya apa? Kalau kita lihat luka yang Tuhan Yesus alami, yang Allah alami saat di kayu salib, yang pertama paku pada telapak tangan kiri dan paku pada telapak tangan kanan. Yang pertama
paku pada telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Menunjukkan apa? Tangan. Tangan itu menunjukkan apa? Talenta. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua diberikan Tuhan talenta, diberikan Tuhan keterampilan. Kita harus bisa mengerjakan atau memanfaatkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mengerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan berkat baik bagi kita secara pribadi maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua itu, yang ketiga ya, ketiga itu kaki, ya, paku yang Tuhan harus alami pada kaki Allah ya, harus dipaku di kayu salib. Kaki itu menunjukkan apa? Arah atau tempat di mana kita berada dan kemana kita akan pergi. Ada satu kesaksian, satu orang tua kami di almarhum ya, almarhum, dia pernah mengatakan seperti ini. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke satu tempat pelacuran gitu, melangkahkan kaki ke situ tempat pelacuran. Ternyata saat berada di tempat tersebut, dia bertemu dengan seseorang. Saat bertemu dengan orang tersebut, dia menyampaikan firman, dia bersaksi, dia bercerita tentang Kristus. Apa yang terjadi? Orang tersebut dimenangkan. Orang tersebut keluar, bertobat dan keluar dari tempat itu. Dia menjadi orang baik-baik, menjalani hari-hari hidupnya itu dengan baik-baik. Ya, itu tadi menunjukkan ya, pengorbanan Kristus di kayu salib, paku ya, angka 5 ini. Paku pada kaki Kristus. Kemudian mahkota duri. Mahkota duri yang harus dipasang pada kepala Kristus. Mengapa di kepala? Kepala itu adalah pusat pikiran manusia. Karena di kepala itu ada otak, tempat untuk berpikir, tempat untuk memutuskan segala sesuatu, tempat untuk merencanakan, memikirkan segala sesuatu di situ. Kemudian di kepala juga itu ada mata. Mata, ada telinga, ada mulut, lidah. Ya, di situ. Itu berarti kita menunjukkan kita harus memberikan atau menyerahkan seluruh kehidupan kita itu, pikiran kita kepada Allah. Menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Kristus. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan dan tidak boleh menjadi sia-sia ya, atas hal-hal yang tidak perlu. Dan kita tidak boleh sembarangan dalam mengisi dan memperlakukan hidup dan tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah angka 3. Ya, jadi tadi 1 menunjukkan awal atau utama, angka 5 untuk itu menunjukkan hari kerja manusia dan menunjukkan korban Kristus di kayu salib, dan angka 3 ini untuk menunjukkan tentang Allah Tritunggal. Angka kesempurnaan ilahi, kesempurnaan Allah, dan juga menunjukkan tentang kehadiran Allah. Kalau dulu pernah Pak Iwan menyampaikan tentang pengajaran tentang tabernakel ya, kehadiran Allah di sini maksudnya adalah tentang apa? Pelataran ya, tentang pelataran. Jadi kehadiran Allah di dalam baitnya, ya, tentang pelataran, kemah suci dan ruangan maha suci. Nanti untuk penjelasan detailnya bisa dibuka lagi pengajaran yang disampaikan oleh Pak Iwan tentang pengajaran tabernakel itu. Tetapi yang inti di sini adalah bahwa kehadiran Allah, kita dapat bertemu dengan Allah jikalau kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita bisa bertemu dengan Allah jika kita memiliki kekudusan di dalam hidup. Nah, ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada komsel kita malam ini. Yang pertama adalah kita harus berani untuk menerima dan melakukan perubahan, untuk keluar dari zona nyaman. Yang kedua, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, belajar menjadi tangan kanan Tuhan, belajar menjadi orang kepercayaan Tuhan yang bisa dipercaya untuk melakukan segala
kehendaknya selama kita berada di dunia ini. Yang ketiga, kita harus melakukan persepuluhan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kemudian yang keempat, teruslah berbenah diri dengan firman Tuhan sehingga kita bisa mencapai atau memiliki kedewasaan secara rohani. Dan yang kelima adalah utamakanlah dan libatkanlah Tuhan di dalam segala hal. Jika kelima hal ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan menerima atau memiliki satu pelipat gandaan di dalam segala hal dalam hidup kita. Terima kasih, sekian yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Aryani. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian ini yang hari Minggu, kita nyanyikan ya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, rinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi naikkan pujian ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Engkau sungguh indah Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau buat kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami ini terisi penuh oleh-Mu. Mari Tuhan, puaskan kami dengan hadirat-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Semakin ubahkan kami menjadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan Saudari Nita, atau serahkan kepada Ibu Maya saja ya. Mari Ibu Maya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nune. Mana chatnya? Ya, baik. Kita akan masuk dalam fokus doa kita malam hari ini. Untuk poin pertama, silakan Pak Eben dan Pak Eben Sembiring. Yang kedua, nanti Pak Yapi berdoa untuk, ada 3 poin di situ, dan yang ketiga saya sendiri
Dan keempat, nanti Bapak Nyoman akan doa memberkati kita. Silakan Pak Eben. Baik, terima kasih Ibu Maya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita satu dalam hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang Tuhan taruhkan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah kami, baik di tingkat pusat, di provinsi, maupun setiap daerah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Tuhan, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka hikmat, terus memberikan mereka kekuatan, dan juga kesehatan untuk mereka boleh melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Kami rindu mereka boleh melakukan tugas mereka dengan disiplin, melakukan tugas mereka dengan tegas, dan wibawa ilahi ada pada mereka, sehingga ketika mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan, melakukan tindakan-tindakan, sungguh adalah perwakilan ilahi ada di antara mereka, dan semua rangkaian strategi penanganan COVID-19 ini di negara kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga menaruhkan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka sungguh-sungguh boleh melakukannya dengan baik, dan juga mereka boleh terhindar dari sakit penyakit dan pandemi COVID-19 yang masih ada di bangsa kami. Kami bersyukur kalau saat ini di berbagai wilayah penyebaran COVID-19 mulai melandai, dan kami rindu supaya COVID ini betul-betul bisa ditangani dan juga tidak kembali mengganggu kehidupan kami, namun kami boleh mengelolanya dengan baik, dan kami juga boleh menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan bangsa kami boleh terhindar dari dampak pandemi yang lebih buruk. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk para medis yang bekerja untuk melayani pasien, baik pasien yang mengalami COVID-19 maupun pasien yang lain. Tuhan, kami tahu mereka ada dalam risiko yang tinggi ketika mereka melakukan pelayanan dan tugas mereka. Karena itu Tuhan, kami menaruh mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka, menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan yang ekstra Tuhan, sehingga mereka juga ketika mereka melakukan tugas dan pelayanan mereka juga boleh dilindungi, boleh terhindar dari paparan penyakit, khususnya pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan semua para medis yang bekerja di semua unit pelayanan rumah sakit, baik di kota-kota besar sampai ke daerah terpencil sekalipun. Setiap kebutuhan mereka, terutama kebutuhan-kebutuhan akan alat perlindungan, Tuhan yang mencukupkan, kiranya mereka boleh mendapatkan pasokan-pasokan logistik yang cukup juga Tuhan, untuk menjalankan tugas mereka. Berikan hikmat bagi para pengambil keputusan dan juga orang-orang yang berhati dermawan dan memiliki saluran berkat, kiranya Tuhan yang menolong mereka, menginspirasi mereka untuk mereka boleh memberi bantuan yang dibutuhkan oleh para medis dalam melakukan tugas dan peran mereka. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperkuat sistem imun tubuh warga negara Indonesia melalui vaksinasi. Tuhan, kami bersyukur untuk semua capaian vaksin yang boleh tercapai sampai sejauh ini. Namun banyak juga masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin dengan berbagai alasan, apakah karena keterbatasan vaksin, sarana transportasi, dan juga keterbatasan layanan pemberi vaksin. Tuhan yang kiranya menolong setiap pihak-pihak yang terlibat, distribusi vaksin juga Tuhan lancarkan, demikian juga kebutuhan akan tenaga vaksinator, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami dan juga memberikan mereka kekuatan dan hikmat supaya mereka boleh melakukan pelayanan dengan baik
sehingga target pemerintah untuk vaksinasi masyarakat Indonesia yang memasuki kriteria penerima vaksin boleh dilayani dengan baik. Kami juga berdoa kiranya sungguh-sungguh vaksin ini Tuhan, dari apapun perusahaan penyedia vaksin, merek apapun Tuhan yang diizinkan oleh pemerintah kami berdoa kiranya sungguh-sungguh menjadi alat yang Tuhan pakai, memberikan kekuatan bagi tubuh kami, tubuh masyarakat Indonesia yang menerima vaksin, sehingga tubuh kami boleh kuat, tubuh kami boleh melawan virus ketika virus COVID-19 ini memasuki tubuh kami. Kami juga rindu supaya semua perilaku-perilaku hidup sehat yang diarahkan oleh pemerintah kami untuk menghindari kami dari pandemi ini, Tuhan. Kiranya kami semua juga masyarakat Indonesia boleh disiplin melakukannya, dan juga kami boleh mendukung program ini sehingga semakin terkelola pandemi ini dengan baik dan semakin sedikit yang terpapar. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien yang Tuhan izinkan mengalami penyakit, khususnya mereka yang terpapar virus COVID-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun dirawat secara mandiri di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan menyembuhkan mereka, lawatan Allah ada pada mereka Tuhan. Kami rindu mereka boleh sembuh, kami rindu mereka boleh kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kami berdoa kiranya pengaruh COVID-19 kepada risiko terburuk dengan kematian boleh terhindar dari setiap mereka. Bahkan kami berdoa supaya kalaupun ada yang terpapar virus ini Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan mereka, dan kami rindu bahwa setiap orang yang terpapar virus ini sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kalaupun ada kebijakan pemerintah kami untuk selanjutnya melakukan PPKM level 3 atau level berapapun Tuhan, untuk mengantisipasi libur di akhir tahun, kami percaya hikmat yang daripada Allah Tuhan taruhkan bagi para pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kami semua boleh sehat, boleh terhindar dari pandemi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak, baik di bangsa kami, tingkat pusat, terutama juga di kota kami, di kota Kupang, sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik, sehingga kami semua boleh sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, menjawab doa kami, bahkan melebihi apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa untuk jemaat yang berada di gereja GBI Rock Kupang ini Tuhan. Kami taruh setiap umat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, sebagai apapun Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pedagang, sebagai petani, wira swasta dalam bentuk apapun. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas hidup mereka. Bahkan sekiranya Tuhan, yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan juga campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Buka jalan bagi setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang sementara mengenyam dunia pendidikan, baik itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan juga menjamah, menolong, menyertai mereka dalam seluruh mereka Tuhan. Supaya Tuhan yang menopang meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan, dalam pergumulan apapun. Tuhan ada beserta mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan beberapa bagian gereja yang sementara dikerjakan. Tuhan campur tangan.
biaya, semua material yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah kirimkan oleh orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan tetapkan, mempunyai hati untuk menopang mendukung pekerjaan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerja yang Tuhan izinkan untuk bekerja dalam pembangunan bagian-bagian gereja ini Tuhan juga berkati. Tuhan beri mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan, oleh karena mengasihi Engkau, oleh karena takut akan Engkau, oleh karena kerinduan untuk menyenangkan hatimu. Mereka melakukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan bagian-bagian gereja ini. Baik itu menara juga Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkannya. Sehingga nyata sungguh bahwa orang yang berharap bersandar kepadamu. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan sediakan semua yang diperlukan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menopang untuk setiap jemaat Tuhan yang sekiranya sementara mengalami sakit. Yang berdoa untuk Ibu Gale, Opa dan Oma Tadu Tuhan, Oma Kris Hadi, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu Lakbur Lawar, Barnes, dan semua anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan umat-Mu Tuhan, yang sementara sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Dan biar oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, khususnya kami berdoa untuk keluarga Rasi yang pada pagi tadi Tuhan, Mama dari Pak Anis Rasi telah Engkau panggil kembali ke haribaan-Mu Tuhan. Yang berdoa taruh semua keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan yang sejati bersumber daripada-Mu Tuhan, hiburkan Pak Anis sekeluarga, semua saudara-saudara, semua yang terkait di dalamnya. Tuhan kuatkan mereka, taruh hati, iman yang tertuju hanya kepadamu Tuhan, bahwa setiap perkara yang terjadi, ada maksud-maksud Tuhan yang terbaik untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Rencana penguburan besok hari juga Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu, Tuhan campur tangan, supaya acara pemakaman jenazah hamba-Mu Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, taruh setiap umat-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala masalah, Tuhan yang beri jalan keluar. Tuhan beri kekuatan bagi mereka yang lemah iman percayanya. Mereka yang bimbang ragu, Tuhan beri kepastian. Hingga dalam kondisi seperti apapun, sekalipun Tuhan, masih ada masih terus menerpa Tuhan. Tapi kami percaya, iman jemaat-Mu tetap kuat di dalam Engkau, oleh karena Tuhan yang menopang meneguhkan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan, Pak Nyoman sebagai gembala, Ibu Nunik Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang ada menopang pekerjaan di gereja ini Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua berjalan dalam kuat kuasa-Mu. Sehingga rencana Tuhan boleh tergenap. Syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bu Maya, untuk pokok doa ketiga. Ya. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami yang setia. Kami percaya Tuhan, setiap hari-hari yang kami lalui, Engkau ada. Karena Engkau yang melukiskan hari-hari yang ada, yang telah kami lewati, bahkan yang kami akan jalani ke depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kondisi yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai sebuah harapan kami Tuhan, seruan kami, supaya Engkau kondisi yang ada Tuhan, Engkau jadikan bagi kami menjadi kondisi yang akan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami dalam setiap ibadah.
yang akan dilakukan Tuhan, khususnya pada ibadah hari raya, hari Minggu, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ibadah yang kami lakukan bukan ibadah yang merupakan rutinitas, tetapi adalah wujud syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan ibadah hari Minggu ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mempersiapkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Benar-benar mereka adalah imam yang Engkau pilih, imam yang melayani Engkau sebagai raja di atas segala raja, yang mempersembahkan sesuatu yang kudus, sesuatu yang berkenan dan menyukakan hati-Mu. Biar pengurapan daripada Tuhan turun atas semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk melayani di altar-Mu Tuhan. Semua, baik itu worship leader, singers, pemain musik semua. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka sebagai duta kerajaan Allah yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya jemaat yang mendengarkannya Tuhan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami minta kuasa dan urapan dari Tuhan turun di tengah ibadah, setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan di masa-masa akhir zaman ini Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan, setiap lutut akan bertelut kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyiapkan, menaruh hati pada setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terpanggil dan terbeban Tuhan, melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Engkau yang menaruh hati Tuhan untuk terbeban dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, biar hati-Mu ada dalam setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menggenapi janji-Mu Tuhan. Baik itu secara pribadi Tuhan maupun di dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan ibadah yang akan dilaksanakan selama seminggu ini, baik ibadah raya, ibadah Rockets, maupun ibadah Rockets. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mampu melimpahkan roh hikmat-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu Bapa, sehingga apa yang diberikan kepadamu, apa yang disampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan, kepada umat-Mu Tuhan, adalah datang daripada Tuhan, datang daripada urapan Tuhan, daripada kasih Tuhan yang tercurah lewat anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga dapat dibangkitkan iman dan pengharapan kasih mereka kepadamu Tuhan semakin bersungguh-sungguh lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami pertaruhkan semua pergumulan kami dan kami percaya doa kami yang telah kami naikkan kepadamu, biarlah sampai Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan doa kami, dan Engkau yang menjawab sesuai dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, oleh karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, Bapak, silakan kami Ibu. bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kami sebentar terima berkat-Mu dan perlindungan-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat IBI Rock Kupang, dan juga semua yang bersama-sama dengan kami, baik ada di tempat ini maupun di beberapa cabang yang ada. Terima kasih Bapak. Pujian kami, hormat kami kepadamu. Sekarang kami terima berkat-Mu, berkat daripada Bapa di sorga, perlindungan dan kasih setia, bahkan kesehatan ada dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Shalom. Amin.